Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi. Setelah kemarin saya absen karena berbarengan dengan acara kuliah subuh di sebuah masjid di Yogyakarta, dan ternyata paginya setelah itu harus ada acara pengajian lagi dalam rangka Milad Muhammadiyah ke-109. Kemudian setelah itu ada acara lagi dan ada acara lagi, dan sehingga saya tidak bisa mengadakan acara yang lain atau menyelenggarakan acara yang lain atau menghadiri acara yang lain, termasuk di dalamnya memberikan pengajian kuliah subuh yang insya Allah setiap hari akan saya laksanakan. Para jamaah yang dirahmati Allah, teringat apa yang dulu pernah saya sampaikan, bahwa saya pernah berjumpa dengan salah seorang yang sesungguhnya jelas-jelas bersalah. Banyak orang mengatakan dia bersalah, dan mungkin dia sudah menyadari bahwa dia itu bersalah. Tapi ketika diingatkan orang, kemudian dia mengatakan, ya aku tahu aku salah, tapi buat apa aku minta maaf, salah sendiri berurusan denganku. Artinya apa? Dia sudah mencoba untuk tidak mau meminta maaf pada orang meskipun dia sadar bahwa dia salah. Ya, mungkin karena harga dirinya yang terlalu tinggi, atau ada sesuatu yang membuat dia itu enggan untuk minta maaf pada siapapun, karena dia merasa tidak nyaman kalau harus minta maaf, bahkan bisa merasa rendah ketika minta maaf. Nah, sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa setiap orang itu memang punya pikiran di alam bawah sadar, nah, termasuk pikiran di alam sadar. Nah, dan ini merupakan bagian dari identitas yang kita anggap sebagai diri kita, dan orang yang seringkali menyebutnya ego. Nah, ego itu adalah pikiran kita di alam sadar kita. Atau orang mengatakan ego itu adalah rasa sadar akan diri kita, atau konsepsi diri tentang diri kita sendiri. Nah, berdasarkan hal ini saya katakan bahwa orang itu bisa punya sikap egois ketika dia itu selalu ingin mementingkan diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak sepenting dirinya. Saya mungkin bisa menilai bahwa orang yang mengatakan biar aku salah tapi tidak akan pernah minta maaf, terserah, yang penting saya sudah berurusan dengan semua orang dan orang sudah berurusan dengan diri saya, salah sendiri kenapa harus berurusan dengan diri saya. Ya, saya mungkin menilai orang ini memiliki ego yang terlalu tinggi, atau yang saya sebut sebagai egois akut dari kacamata saya. Tetapi ternyata sebagai pribadi, tidak semua orang egois itu sadar bahwa diri mereka sebenarnya punya sikap seperti itu. Bahwa sebenarnya dia itu betul-betul memiliki sikap egois yang akut. Ada orang yang mengatakan, ya saya itu memang orangnya begini, mau apa? Nah, ini satu hal yang sering kita dengar dari orang. Dan dia selalu mengatakan, ya inilah saya, mau apa? Dan dia minta semua perbuatan yang dia lakukan itu dimaklumi orang lain, tetapi juga sulit untuk memaklumi perbuatan orang. Dia selalu minta dimaklumi, tetapi sulit untuk memaklumi orang lain.
Dia minta dipedulikan tapi sulit untuk peduli dengan orang lain. Dia minta dihormati tetapi sulit untuk menghormati orang lain. Dia minta dihargai tetapi sulit untuk menghargai orang lain. Dia selalu minta diberi ucapan terima kasih tetapi sulit untuk mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Dan bahkan dia cenderung membenci orang yang tidak mau menghargai dirinya atau menghormati dirinya. Ini orang yang sudah punya sikap egois yang akut dan sudah menjadi sifat yang melekat pada dirinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berbicara tentang hal ini, saya selalu mengatakan begini: setiap orang itu sesungguhnya diciptakan untuk saling peduli. Dia harus punya kesadaran untuk saling membantu. Dan ini bagian dari sunnatullah yang tidak mungkin kita abaikan. Dan kita harus membangun sikap seperti ini agar antara kita itu menjadi orang yang bisa saling bermanfaat. Saya selalu ingin membangun teamwork karena saya sadar bahwa kerjasama itu sangat penting. Dan kerjasama yang solid itu akan semakin memudahkan diri saya untuk mewujudkan setiap tujuan yang ingin saya capai. Sehingga rencana apapun yang saya rencanakan itu menjadi mudah untuk saya wujudkan ketika saya bisa membangun sinergi dengan banyak orang. Di kantor saya membuat teamwork dan saya sangat hindari sikap egois saya, sebab sifat itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan ananiyah bisa menghancurkan semua rencana dan agenda-agenda besar yang sedang dan sudah saya bangun sejak awal. Orang sering mengatakan, inilah aku, mana dirimu. Ini satu hal yang menunjukkan kesombongan. Sikap egois itu merupakan sikap yang pada akhirnya akan memotivasi orang untuk mempertahankan dan meningkatkan pandangan yang serba menguntungkan diri sendiri dan sulit untuk memberikan sesuatu yang baik untuk orang lain. Orang yang egois itu selalu menempatkan diri dengan orang lain sebagai orang yang menganggap dirinya paling penting dan sulit untuk memahami orang lain dan bahkan tidak peduli pada apa yang dialami orang lain. Dia ingin dicintai tapi sulit untuk mencintai orang lain. Apapun selalu dikatakan, saya ini akan puas ketika orang memberi sesuatu, tetapi saya tidak akan peduli untuk memberikan sesuatu pada orang lain kalau saya harus rugi ketika saya memberi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sikap pintar seperti ini ada sesuatu yang membuat dirinya itu akan terpuruk karena orang tidak suka dengan orang-orang seperti ini, dan orang seperti ini berpeluang menjadi orang yang menjadi troublemaker bagi kelompoknya dan orang-orang yang berinteraksi dengannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam literatur Islaman, egoisme itu disebut sebagai sifat ananiyah yang pada saatnya kalau dibiarkan akan melahirkan sifat egosentris. Artinya orang akan selalu mengutamakan kepentingan dirinya di atas kepentingan orang lain. Seseorang bisa dikatakan sudah terjebak pada sikap egosentris ketika lebih peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan orang lain. Orang akan lebih banyak berpikir dan berbicara mengenai dirinya sendiri, dan tujuan aksi mereka itu semata-mata untuk kepentingan dirinya sendiri. Orang-orang yang terjangkiti penyakit egois atau anania yang kemudian masuk pada wilayah egosentris ini cenderung melihat orang lain itu dengan sebelah mata. Dia akan selalu mengambil tindakan yang sesuai dengan alam pikirannya sendiri tanpa melihat orang lain yang mungkin akan terganggu dengan apa yang dia lakukan. Orang yang punya sikap egois yang pada saatnya ketika dibiarkan akan menjadi egosentris itu selalu dikendalikan oleh hawa nafsunya. Bahkan standar kebenaran yang dia miliki pun itu ditentukan oleh kepentingan dirinya. Hawa nafsu sudah menjadikan dirinya terkendali dan kemudian dia sulit mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsunya mendominasi semua cara berpikirnya dan tindakannya. Dan disinilah kemudian saya mencoba untuk merenung ketika membaca firman Allah yang terdapat di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
walabittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu wa man fihin bal atainahum bidzikrihim fahum an dzikrihim mu'ridun. Andai kata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya itu akan hancur lebur. Dan sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan, yaitu Al-Quran pada mereka. Jadi kebanggaan mereka itu Al-Quran, tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Artinya apa? Mereka berpaling dari ayat-ayat Al-Quran dan pada saatnya justru menjadikan dirinya itu dikendalikan oleh nafsunya, dan Al-Quran itu bahkan dibiarkan saja berlalu tanpa dipedulikan. Nah, saya mencoba merenung bahwa peringatan Allah yang ada di dalam ayat ini sebenarnya mengingatkan, sekiranya orang-orang yang bersikap egois itu menjadikan kebenaran sebuah keputusan sebagai sebuah keputusan berdasarkan hawa nafsunya sendiri, maka tentu agenda-agenda besar dalam tindakannya, di dalam kelompoknya itu selalu akan direncanakan dengan perencanaan yang akan ditujukan untuk kepentingan dirinya. Dan ketika dia bersama orang lain sulit, dia akan bisa bersama-sama membangun kebahagiaan, membangun keberuntungan, membangun kemaslahatan. Karena apa? Semua itu ditujukan untuk dirinya dan kelompoknya, sehingga sulit dia itu menenggang orang lain dan kelompok lain. Saya masih ingat kata-kata Pak Haidar Nasir ketika memberikan sambutan pada acara milad Muhammadiyah ke 109. Sifat ananiyah yang bersifat fardiyah atau hizbiyah itu akan membelenggu orang itu untuk sulit peduli pada orang lain, dan ini adalah sebuah sifat yang akan menghancurkan, termasuk menghancurkan bangsa ini. Ketika bangsa ini diisi oleh orang-orang yang punya sifat ananiyah hizbiyah, sehingga dia menganggap kelompoknya yang paling penting dan terpenting di antara sekian yang penting, maka bukan tidak mungkin orang-orang itu akan menghancurkan kelompok lain ketika kelompok lain itu mengganggu kelompoknya. Dan pada ketika sudah memuncak menjadi kepentingan pribadinya, dia akan bisa menghancurkan orang lain yang mengganggu dirinya. Dan sifat ananiyah ini sangat berbahaya jika pelakunya tidak segera bertaubat kepada Allah. Karena sifat ini akan memberikan sifat-sifat yang lain tidak baik lainnya, sifat-sifat negatif lainnya. Yang sifat negatif itu akan semakin menghancurkan dirinya dan banyak orang. Misalnya ada sifat pakhir, pelit, kikir, sifat tamak atau serakah, mau menang sendiri, zalim, meremehkan orang lain, suka merusak, dan lebih parah lagi, kalau sifat ananiyah ini tidak segera ditumpas, akan berkembang menjadi sifat kibir atau kesombongan yang ciri utamanya adalah batarul haq, menolak kebenaran, dan ghamdun nas, merendahkan manusia yang lain. Dan inilah yang selalu saya renungkan ketika Rasulullah bersabda dengan sebuah sabdanya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Satu sabda Rasulullah yang sangat menyentuh diri saya ketika saya mencoba untuk merenung. Akan dikatakan oleh Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya laki-laki itu menyukai apabila baju dan sandalnya bagus. Kemudian Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, apakah yang seperti itu juga termasuk kesombongan? Ya, jadi kalau ada orang yang menyukai sandalnya atau sepatunya atau pakainya yang bagus, itu apakah termasuk kesombongan? Ini pertanyaan dari orang yang Rasulullah itu dikatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu mencintai yang indah-indah, yang bagus. Al-kibru, kalau dikatakan kibir, kesombongan, itu batarul haq wa ghamdun nas. Ketika orang itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain.
Nah, ini yang selalu saya renungkan ya. Orang seringkali bertanya, boleh nggak kita itu bangga dengan ilmu kita, dengan keluarga kita, dengan apa yang kita miliki? Ya selama dia itu tidak merasa lebih hebat daripada orang lain, dan kemudian dari situlah kemudian dia meremehkan orang lain karena orang lain tidak punya sesuatu yang lebih baik darinya, dan kemudian dia bersikap untuk menolak kebenaran yang datang dari orang lain, dan bahkan pada saatnya dia menjadi orang yang sulit untuk menerima kebaikan-kebaikan yang ditawarkan orang lain. Disitulah kesombongan itu terjadi. Dan ini yang saya katakan, sekecil apapun kelebihan yang kita miliki itu akan bisa mengakibatkan kita masuk dalam jebakan kibir, jebakan kesombongan. Oleh karena itu hati-hatilah. Sedikit pintar bisa sombong, sedikit kaya bisa sombong, sedikit punya jabatan bisa sombong. Kalau kita punya silsilah tadi, keturunan yang bisa kita bahkan bisa sombong. Ini kan keturunan ini dan itu bisa sombong. Makanya ketika orang ditanya, seharusnya dia mengatakan, ya saya orang biasa. Wah, Anda pintar ya? Ya tidak pintar juga, saya baru belajar. Wah, Anda orang kaya? Enggak, Allah sedang memberikan rezeki pada saya. Mungkin rezeki yang diberikan oleh Allah berupa harta itu sekarang lebih banyak daripada lain, tetapi itu bagian dari titipan Allah untuk diri saya yang harus saya gunakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Wah, Anda sekarang ini buat Anda punya jabatan yang luar biasa. Oh tidak, ini amanah dari Allah yang harus saya tunaikan dengan sebaik-baiknya, karena saya di samping harus bertanggung jawab pada manusia, saya juga harus bertanggung jawab pada Allah. Sehingga orang ketika diberi jabatan tidak senang, tapi justru waspada. Dan kewaspadaan ini juga termasuk ketika kita mencoba untuk melihat diri kita, apa kita ini sudah terlalu bangga dengan diri kita, dan karena kebanggaan itu kemudian kita meremehkan orang lain, dan pada saatnya kita itu sulit menghargai orang lain atau menurut orang lain karena kita ingin selalu dihargai dan dihormati oleh orang. Nah, para jamaah ini rahmati Allah, sekali lagi sifat egois itu berbahaya. Dalam bahasa Arab, ananiyah itu berbahaya. Dan ananiyah yang melekat pada orang itu banyak. Ananiyah yang melekat pada orang biasa saja, misalnya tidak kaya dan tidak punya kekuasaan, itu juga berbahaya. Apalagi jika melekat pada orang kaya, pada orang yang berkuasa, pada orang-orang yang punya ilmu yang tinggi, itu dampaknya akan lebih dahsyat dan lebih berbahaya lagi. Satu contoh yang paling bisa saya sampaikan begini. Kalau ananiyah atau egoisme, sifat egois atau bahkan kemudian menjadi egosentris itu melekat pada penguasa, maka dia akan menjadi penguasa yang bersikap otoriter, bisa menjadi diktator. Dia pada saatnya akan menjadi bagian dari koruptor, menjadi tiran, menjadi penguasa absolut. Ya, kita bisa berkaca pada Fir'aun. Fir'aun itu punya ananiyah yang luar biasa. Pada zaman Ibrahim, pada Namrud. Fir'aun dan Namrud itu adalah penguasa-penguasa yang berturutkan hawa nafsunya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat, kepentingan umat yang dimilikinya. Yang terjadi justru para penguasa itu membuat kerusakan di mana-mana karena dia ingin dihormati secara berlebihan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga sempat merenung ketika membaca beberapa ayat Al-Quran dan beberapa hadis Rasulullah yang saya coba untuk saya renungkan. Salah satu ayat yang saya coba renungkan itu adalah pada surat Al-Baqarah ayat 11, dikatakan wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan kalau dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka justru menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan kebaikan. Jadi orang yang sudah jelas-jelas berusaha merasa berbuat baik, ini sebuah kesombongan. Dan sikap egois itu terjadi pada orang seperti itu. Dan Rasulullah kemudian bahkan menekankan al-dzulmu dzulumatun yaumil qiyamah. Sikap aniaya itu menjadikan adanya kegelapan di hari kiamat. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyebut betapa bahayanya ananiyah itu. Dan saya selalu mengatakan ya, bahaya itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun dari siapapun. Dan inilah yang juga dikatakan Rasulullah, man kanat lahu madlamatun li ahadin min ardihi aw syai'in fal yatahallalhu minhu al-yawma qabla
alla yakuna dinar wala dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlamatihi wa lam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumil alaihi. Siapa yang merusak nama baik atau harta benda orang lain, maka minta maaflah kepadanya sekarang juga, sebelum datang di mana mata uang tidak laku lagi. Kalau ia punya kebajikan, sebagian amal baiknya itu akan diambil sesuai dengan kadar perbuatan aniayanya itu. Dan kalau ia tidak mempunyai amal baik, maka dosa orang lain itu diambil dan ditambahkan pada dosanya. Nah, para jamaah ini, kalau kita renungkan, ini ancaman. Jangan pernah kita itu merusak nama baik orang, mendiskreditkan orang, memfitnah orang, atau mengganggu orang. Kalau kita itu merasa pernah mengganggu orang, merusak nama baik orang, mengusik orang, segera minta maaf. Sehingga pada saatnya kita itu tidak terlambat. Pada saat ketika kita terlambat, sudah nanti amal kita itu tidak punya makna apa-apa daripada Allah. Bahkan kita akan terambil untuk diberikan kepada orang yang kita aniaya. Dan kalaupun kita tidak punya pahala, dosa-dosa orang yang teraniaya itu akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Rasulullah. Dan sifat ananiyah ini, para jamaah, juga sering menimbulkan sikap permusuhan. Padahal sikap permusuhan itu bisa saja merupakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasid." Orang yang paling benci oleh Allah ialah orang yang paling suka permusuhan. Inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasid. Orang yang paling benci Allah itu adalah orang yang suka permusuhan dengan orang lain. Maka di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan dengan peringatan yang semakna itu. Abdun nas ilallah thalathatun mulhidun fil harami wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyati wa mutallibu dami mri'in bighairi haqqin li yuharika dam yuhriqa dama. Siapapun manusia yang dikatakan paling dimurkai Allah adalah tiga orang. Orang yang pertama yang melakukan pelanggaran di tanah haram, orang yang mencari-cari perilaku jahiliyah padahal telah masuk Islam, dan orang yang membunuh darah seorang tanpa alasan yang dibenarkan untuk menumpahkan darahnya. Ini yang berkali-kali saya coba untuk saya renungkan. Ada tiga orang yang kata Rasulullah itu betul-betul akan dimurkai oleh Allah. Orang yang melakukan pelanggaran di tanah haram itu ya, tentu saja kita sudah maklum. Nah, ada orang-orang yang mencari-cari pelaku jahiliyah padahal sudah masuk seperti perilakunya itu perilaku yang sama dengan orang-orang yang belum Islam. Dan bahkan memburu darah orang tanpa dibenarkan untuk melupakan darahnya. Artinya apa? Suka melakukan pertumpahan darah, sehingga orang lain itu menjadi orang yang tertolimi karena perilakunya. Itu orang-orang yang dibenci Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu saya selalu mengatakan begini, mari kita coba untuk menghindari perilaku ananiyah atau egois ini. Jangan pernah kita diamkan perilaku egois ini. Orang yang egois itu biasanya menjadi orang yang sulit untuk diingatkan. Kalaupun salah, sulit untuk diingatkan. Bahkan ketika dia punya kelemahan, sulit untuk diingatkan juga. Dan agar sadar bahwa kita itu sudah terjebak atau belum dalam sifat yang seperti ini, maka ada baiknya kita lihat beberapa ciri orang yang sesungguhnya sudah terjebak pada sikap egois ini. Yang pertama, ada orang yang tidak suka membaca. Orang yang egois biasanya sumber bacaannya sedikit sekali dan bahkan tidak pernah membaca. Selain itu dia tidak pernah mau membaca situasi dan bertanya pada orang. Mengapa? Karena dia selalu dengan yakin dengan sudut pandangnya dalam mengambil sebuah keputusan itu adalah sesuatu yang tepat. Dia tidak pernah mau mengikuti apa yang disarankan orang. Masukan orang lain itu diabaikan saja. Dan dia yakin bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar. Maka
pada saatnya dia merasa lebih hebat daripada orang lain, karena apa yang dimiliki itu sudah dirasa cukup dan bahkan lebih cukup dari apa yang dimiliki orang lain. Dan di dalam sebuah organisasi seperti ini tentu saja akan berbahaya dan bisa menguntungkan semua visi misi yang sudah dibangun organisasi itu. Jadi saya di Muhammadiyah, berkali-kali saya mencoba untuk membaca, berkali-kali saya mencoba untuk merenungkan hasil dialog saya, diskusi saya dengan teman-teman. Ternyata dalam banyak hal saya itu masih banyak memiliki kurang. Yang pertama, jangan pernah tidak membaca, termasuk membaca pikiran orang lain, membaca kata orang lain, dan menerima saran orang lain. Yang kedua, orang yang egois biasanya suka membanggakan luasnya pengetahuan. Dia selalu membanggakan pintarannya dan sulit untuk mengakui kepintaran orang lain. Dia merasa punya ilmu yang lebih hebat sehingga sulit mendengarkan orang lain ketika orang lain itu berbicara dan menulis. Saya selalu menulis, ya, tapi saya selalu baca tulisan orang. Bahkan tulisan mahasiswa saya pun sering saya baca. Itu saya renungkan. Saya sering membaca tulisan-tulisan apapun, baik di koran, di majalah, di internet, dari tulisan-tulisan apapun dan siapapun yang kemudian saya renungkan. Nah, ini yang harus kita hindari. Yang ketiga, orang yang egois itu biasanya suka merendahkan orang lain yang tidak sepaham dengannya, sehingga orang yang berbeda pendapat dengannya pun kemudian disalah-salahkan dengan argumen-argumen yang dia cari. Dan sekarang banyak. Siapa saja yang bertentangan dengan pendapatnya itu dituduh sebagai orang yang tidak baik. Misalnya sekarang ada tuduhan bid'ah, tuduhan sesat, tuduhan-tuduhan yang sama dengannya itu dilakukan oleh orang karena berbeda dengan pendapatnya. Padahal belum tentu dia itu lebih benar dari orang-orang yang dia tuduh itu. Saya sering kali berdialog dengan teman-teman saya yang berbeda pendapat dengan saya, dan saya banyak sekali menemukan sesuatu yang pada saatnya ketika saya coba untuk saya renungkan itu, ternyata banyak kesalahan yang terjadi pada diri saya ketika saya berpikir. Bahkan saya renungkan itu ketika saya membaca surat An-Najm ayat 32, ketika Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaqa." Janganlah kamu menganggap diri kamu itu lebih baik, lebih suci, lebih hebat, lebih takwa. Allah lebih tahu siapa yang memelihara diri dari kejahatan. Artinya yang paling takwa itu siapa yang paling tahu, ya Allah. Dan yang terakhir, orang yang egois itu biasanya suka menyatakan pendapat tanpa dasar yang kuat, tanpa argumen yang jelas. Orang yang egois itu biasanya selalu menyampaikan pendapatnya dengan mengatasnamakan kebenaran-kebenaran yang dia yakini, termasuk menyatakan lebih Islami, padahal argumennya sangat lemah. Apalagi ketika dia berbicara tentang sesuatu yang dibilangnya, wah, dia berdalil dengan dalil-dalil yang sangat tidak masuk akal. Nah, disinilah saya selalu mengatakan pada diri saya, mari kita hindari sifat egois itu. Sadarkan diri kita yang pertama bahwa kita ini sama-sama punya hak untuk bisa melahirkan sesuatu yang pada saatnya kita harus saling menghargai satu sama lain. Sadari bahwa kita ini membutuhkan orang lain dan dibutuhkan orang lain. Sadari bahwa hidup ini adalah ibadah pada Allah. Sadari bahwa kita itu harus menanamkan dan membiasakan diri dengan sikap tawadhu, rendah hati. Jangan suka sombong. Insya Allah dengan sikap tawadhu, kesadaran untuk selalu beribadah kepada Allah, kesadaran untuk melakukan tindakan yang mengindikasikan sikap tasamu, toleran, itu akan bisa membuat kita semakin bisa terhindar dari sikap egois. Yang terakhir, sadarkan bahwa kita ini adalah orang yang sama-sama membutuhkan, sama-sama harus menghargai satu sama lain, sama-sama harus menghormati, sehingga dalam berinteraksi kita menjadi orang-orang yang selalu nyaman ketika bersama-sama dengan orang lain. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam doa-doa saya. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkan kepadaku hidayah, lindungilah diriku dari kejahatan diri atau nafsuku. Ini yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan ketika saya akan memberikan pengajian. Mudah-mudahan dari pengajian ini kita semakin sadar bahwa sikap egois itu berbahaya. Jadilah orang yang selalu bisa memahami pada diri kita itu punya kekurangan. Jadilah orang yang bisa menghargai orang lain, orang yang punya kelebihan dibandingkan diri kita. Belajarlah pada semua orang, jangan suka meremehkan orang lain. Dan jadilah orang yang selalu beri manfaat pada orang lain, karena kita pun selalu ingin ada orang lain yang memberi manfaat pada diri kita.
Inilah yang perlu kita bangun di dalam hidup ini, dan mudah-mudahan dengan cara seperti ini kita akan terhindar dari sesuatu yang bisa mencederai diri kita dan banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.